Saya Kartini DJ Hussein, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan melaksanakan PPL 2 dengan materi permintaan dan penawaran. Format. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya anak-anakku sekalian. Silahkan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Ya, apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Miska Tudu, ya. Abdul Aziz Meza, sakit. Birli, Glenn, ya tolong Glenn topinya dibuka dulu ya di dalam kelas. Hijra, Jian, Keifa, Megi, Mei Meriska, Nabila, ya, Nur Ain, Nur Cahya, Kayu, Rilan, Risto, Wilda Manasai, Junior, Zikri Masulili, Nilam, Randi, kemudian Naila. Semoga teman kalian yang masih dalam keadaan sakit cepat bisa pulih kembali dan sehat kembali, bisa bertemu kembali dengan ibu di mata pelajaran ekonomi pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan memulai pelajaran, tetapi sebelum itu kita akan mengingat kembali ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tetapi ini kita buat dalam lagu agar tambah semangat ya. Coba berdiri dulu supaya kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita duduk kembali. Tepuk tangan. Apa materi kita pada semester lalu? Materi apa itu? Iya, silakan Nurul. Materi terakhir yang dipelajari pada akhir semester kemarin berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Iya, terakhir kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan apa satu? Konsumsi. Ya. Ada yang bisa menyampaikan maksud dari apa itu kegiatan produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi? Ada yang bisa? Ya, silakan Agnieszka. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Ya. Konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Distribusi. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan. Ilustrasi gambar ini, adakah keterkaitan antara konsep permintaan dan penawaran dengan kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Adakah kaitannya? Ada, Bu. Ada ya. Coba silakan Naura. Adakah? Jadi keterkaitan dari materi semester lalu yaitu materi kegiatan ekonomi dan materi permintaan dan penawaran adalah permintaan berhubungan dengan konsumsi, sedangkan penawaran berhubungan dengan produksi. Ya, baik, terima kasih. Sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Coba Kristo tolong dibacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media PowerPoint, siswa dapat memahami konsep permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta permodelannya dalam bentuk tabel dan kurva dengan baik dan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran supaya kalian tahu bahwa hari ini kita belajar tentang permintaan dan penawaran, tujuannya harus kita tahu agar supaya pembelajaran kita hari ini bisa terarah. Jadi tujuan pembelajaran sudah dibacakan oleh Kristo, terima kasih. Ini pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang permintaan. Berarti kalau kita membahas tentang permintaan itu kita akan belajar pada sisi konsumennya atau pembelinya, ya, supaya lebih keren, supaya kamu tahu bahwa konsumen itu adalah pemakai atau biasa disebut dengan pembeli. Ya, itu. Hari ini kalian akan Ibu bentuk dalam beberapa kelompok, ya. Kita akan membentuk kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan tadi. Kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi Anda siswa akan diberikan suatu masalah yang mereka akan selesaikan. Yang kalian akan selesaikan secara berkelompok. Baik, silahkan Anda membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada di depan ini yang sudah Ibu bagikan. Penawaran dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Itu tadi, ya, cara termudah dalam penyelesaian fungsi permintaan. Q1 itu jumlah barang mula-mula, kemudian Q2 itu jumlah barang yang diminta setelah ada perubahan. Buka buku yang sudah ada, buku paket yang sudah Ibu berikan itu ada 2. Silahkan juga bisa menggunakan media HP, ya, bisa menggunakan internet untuk menyelesaikan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Jadi dibaca, ya, dibaca itu petunjuk dalam pengisian LKPD-nya.
kasih yang pertama itu dari kelompok 5 dulu. Karena kelompok 5 yang sudah selesai. 2 juta menjadi 2.200.000. Hasil dari ini ditaruh di sebelah 220 P. Kemudian I sama dengan min 10.000 P ini dibagi di sini. Jadi 20 P dikurangi 2.200.000 dibagi minus 10.000 sama dengan I sama dengan minus 1/500 P ditambah 220. Di sini didapat fungsi permintaan dari permasalahan pertama. Kemudian jika digambarkan kurva permintaannya seperti ini. Kemudian Untuk masalah nomor 2 diketahui Q dengan sama dengan 890 dikurangi 2P, Q sama dengan 450. Ditanya berapakah harga sepatu tersebut? Penyelesaiannya Q dengan sama dengan 890 dikurangi 2P, Q dengan diganti menjadi 450. 450 sama dengan 890 dikurangi 2P, 2P sama dengan 890 dikurangi 450, P sama dengan 440 dibagi 2 sama dengan 220. Jadi, harga sepatu tersebut adalah 220. Kesimpulannya, dari kedua masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga sangat berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dapat dituliskan dalam bentuk fungsi permintaan dan digambarkan dalam bentuk kurva permintaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. silakan kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 3. Baik, Nilam silakan. Izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok 5. Apakah hanya harga yang dapat mempengaruhi permintaan? Menurut kami, jika kita memiliki pendapatan yang lebih walaupun harga cabai tinggi, kita pasti dapat membeli cabai tersebut. Menurut kelompok Anda, apakah pendapatan seseorang bisa mempengaruhi permintaan? Nah, selain harga, ada lagi yang mempengaruhi permintaan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, pendapatan, selera, harga barang lain yang berkaitan, dan ekspektasi. Kemudian, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan menentukan tingkat permintaan akan barang dan jasa. Lalu untuk kelompok 5. Kembali untuk kelompok 5. Ya, refleksi ini terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi itu ada nanti kamu tulis, kemudian nanti dikumpulkan kembali sama ibu supaya jadi bahan pembelajaran atau koreksi ibu pada pembelajaran berikutnya. Pada kesempatan kali ini, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir, bisakah ada satu siswa yang menyimpulkan materi hari ini? Saya berpikir. Iya, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada pelajaran kali ini adalah faktor yang paling mempengaruhi permintaan adalah faktor harga, dan faktor harga dapat dituliskan dalam bentuk kurva dan fungsi permintaan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nafa. Hari ini pembelajaran kita. Ya, untuk hari ini terima kasih atas kerjasama kalian. Sudah bisa mempresentasikan, sudah bisa menentukan kurva, sudah bisa menyelesaikan fungsi permintaan. Ya, untuk itu satu yang ibu sampaikan, bahwa pembelajaran hari ini yang tentunya ada penilaian tersendiri dari 5 kelompok. Ya, 5 kelompok ini kelompok yang meraih predikat pertama ini ya, supaya tambah semangat, yaitu kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk itu yang meraih predikat kedua yaitu kelompok 4. Dan untuk yang ketiga itu kelompok 1, 2, dan 3 itu memperoleh peringkat yang sama. Terima kasih. Sebelumnya Ibu hari ini Ibu tutup
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.